pendidikan agama Kristen. Itu yang akan kita bahas di sini. Yang pertama kita masuk ke pertemuan yaitu hakikat PAK. Pengertian PAK secara umum merupakan usaha untuk mengajarkan atau menyampaikan isi Alkitab yang ditujukan kepada pribadi, supaya setiap pribadi bertanggung jawab terhadap imannya dan perilakunya di hadapan Allah dan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, baik secara di tengah keluarga, baik di pergaulan dan tempat kerja dan masyarakat secara umumnya. Di mana masyarakat umumnya ini merupakan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Siapa keluarga itu? Yaitu kalau keluarga inti ada bapak, ada ibu, ada adik, ada kakak. Selanjutnya ada juga yang dikatakan di sini selain dari keluarga, pergaulan. Makanya dikatakan kalau pergaulan itu juga mempengaruhi bagaimana karakter kita, baik dari segi pengetahuan kita tentang Alkitab. Jadi bergaullah atau bertemanlah kepada orang-orang yang memberi hal-hal yang positif. Berikutnya kita melihat ada namanya di sini pengertian PAK menurut para ahli. Siapa para ahli itu? Yang pertama, kalau kita melihat dari sudut pandang etimologi atau asal usul kata. Secara education, bahasa Inggris, pendidikan itu merupakan bimbingan atau menjadi dasar dari pendidikan atau bimbingan keluar. Bimbingan keluar yaitu memberikan latih, memberikan secara batin, yaitu memberikan edukasi, pembelajaran. Yang kedua, ada pendidikan mengandung beberapa penekanan dan perhatian. Di mana yang pertama kita lihat di sini ada masa lampau. Apa yang dikatakan masa lampau? Memelihara warisan pendidikan dalam gereja, dalam masyarakat, dalam keluarga. Di masa kini, apa pendidikan itu? Pendidikan yang berfokus pada masa kini, berfokus pada apa yang terjadi sekarang ini. Contohnya pendidikan yang kita perlakukan sekarang itu berupa online. Yang dulu offline, kita bisa bertatapan muka kalau dulu. Yang sekarang ini apa yang dituntut? Yaitu kita dituntut mampu membuat beberapa aplikasi, memberikan beberapa pengajaran berupa online. Baik siswa, baik guru, baik dosen, baik mahasiswa diharapkan mampu kreatif dan bisa memberikan pembelajaran secara online. Yang ketiga, ada masa depan. Nah, pendidikan yang berfokus pada pembangunan, baik pembangunan secara karakter maupun pengetahuan secara umum. Apa yang dimaksud, apa yang diharapkan di dalamnya, yaitu kita memiliki apa fokus kita, apa yang hendak kita capai pendidikan kita. Contohnya sekarang ini kita mengambil S1, menjadi S1 PAUD. Berarti ada fokusmu menjadi guru PAUD ke depannya. Bentuklah dia karaktermu, baik dari segi pengetahuan, baik segi kognitif, efektif, dan psikomotorikmu, mampukan menjadi seorang guru PAUD. Itu di masa depan. Jadi berfokus di ke sana. Itu tadi menurut si Nainggolan. Nah, ada yang ketiga lagi menurutnya. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial yang ada di sekitar atau sosial budaya. Pendidikan haruslah relevan dengan kebutuhan manusia sekitarnya. Selain dari yang tadi katanya harus mampu bersosial, berbudaya, dan harus juga relevan pendidikan dan mampu mengkondisikan dengan kehidupan manusia yang ada di sekitarnya. Iya, berikutnya kita melihat di sini menurut homework question.
Nah, menurut Home Question menjelaskan hakikat pak itu mempengaruhi dua aliran pikiran yang berhubungan dengan dua aspek yang terdapat pada pak. Aliran yang satu mengutamakan aspek pengajaran dan aliran yang kedua mengutamakan aspek pengalaman rohani. Yang pertama, aspek pengajaran. Pak adalah suatu ilmu yang membangun kepercayaan kepada pengikutnya. Hal ini berlangsung dari generasi ke generasi agar melalui pak dapat mendatangkan keselamatan dari Tuhan. Itu dari segi pengajaran. Kalau aspek pengalaman secara keagamaan atau rohani merupakan aspek pengalaman yang mengutamakan pengalaman rohani setiap Kristen. Akibatnya umat sering mengabaikan firman dari Alkitab. Karena itu menitik beratkan pengalaman perorangan. Jadi dibuat dari segi orang itu, kita tidak difokuskan hanya berfokus pada pengalaman satu orang saja, tetapi berfokus pada apa yang kau alami. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hatimu, bagaimana kau mengalami bahwa Tuhan itu mampu mencukupkan segalanya sesuai dengan firman. Makanya tetap berpedoman kepada Alkitab, walaupun ada pengalaman rohani secara pribadi, secara batinmu kepada Tuhan. Apa yang kau alami, apakah ada secara rohani kau mendapatkan berupa pengajaran, berkat, kasih dari Tuhan Yesus. Itu kalau kita lihat, berarti tadi ada dua aspek pengajaran, ada aspek pengalaman kerohanian menurut si Home Question. Berikutnya, sebelum kita masuk ke subjek pak, apakah ada pertanyaan? Silahkan